Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Kami senantiasa memujinya. Kami memohon pertolongan dan ampunan hanya kepadanya. Barang siapa yang Allah Ta'ala telah diberinya petunjuk, maka tidak ada satupun daripada manusia yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala telah sesatkan, maka tidak ada satupun daripada manusia yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang benar-benar diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala, yang tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi kita, kekasih kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan ini khatib akan mengetengahkan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dinukil di dalam riwayat Muslim. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar ia berkata, beberapa orang sahabat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dari kelebihan harta yang mereka miliki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma yatasaddaqun, bukankah Allah telah memberikan kepada kalian cara lain untuk bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih mempunyai nilai sedekah, dan setiap takbir mempunyai nilai sedekah, dan setiap tahmid mempunyai nilai sedekah, dan setiap tahlil mempunyai nilai sedekah. Wa amrum bil ma'rufi shadaqah wa nahyum an mungkarin shadaqah, dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan juga mencegah kepada yang mungkar juga bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan kalian mempergauli istri kalian juga mempunyai nilai sedekah. Qalu, maka para sahabat sama bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Betulkah jika seseorang di antara kami menyalurkan syahwatnya kepada istri kami mendapatkan pahala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana menurut kalian seandainya hal tersebut disalurkan kepada yang haram atau zina, bukankah mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Demikian pula halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya akan mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada hadis ini menerangkan kepada kita semuanya
akan para sahabat, di mana mereka ini amat sangat giat, semangat untuk memotivasi dirinya di dalam beramal soleh, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, di mana mereka itu amat sangat iri kepada para sahabat-sahabat yang kaya. Mereka merasa tertinggal dari orang-orang kaya karena disebabkan karena kekayaan mereka, sehingga mereka dapat bersedekah dengan hartanya. Dan juga mereka bersedih ketika orang-orang yang kaya dari kalangan sahabat bisa untuk berjihad fisabilillah dengan membiayai dari harta-harta mereka untuk peralatan-peralatan perang ataupun yang lainnya. Sedangkan mereka tertinggal daripada hal yang demikian ini. Mungkin kalau di antara kita dalam zaman ini, yaitu ketika orang-orang fakir merasa bersedih karena dia itu adalah seorang yang fakir miskin, tinggal mereka tidak bisa bersedekah ataupun dia tidak bisa membiayai peperangan ketika negara kita TNI membutuhkan daripada alat-alat perang, lalu kita tertinggal untuk membiayai TNI negara ini di dalam membelikan alat-alat perang untuk menghadapi musuh-musuh negara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, akan tetapi Rasulullah SAW memotivasi kepada sahabat-sahabat yang fakir dan miskin, di mana mereka itu tidak dapat menyedekahkan daripada hartanya disebabkan karena tidak kemampuannya, tidak mempunyai harta yang ada pada dirinya, yaitu dengan kalimat-kalimat thayyibah, di mana kalimat thayyibah ini mempunyai nilai yang sama dengan sedekah harta, yang sebanding dengan nilai sedekah harta, yaitu kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Dalam riwayat lain, sebagaimana dinukil juga dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu kalimat ini setelah selesai sholat, setelah kita salam, lalu kita mengucapkan tasbih selama 33 kali, kita mengucapkan takbir selama 33 kali, juga tahmid selama 33 kali. Lagi-lagi para sahabat ini mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka juga melakukannya. Lalu Rasulullah mengatakan, inilah karunia Allah kepada hambanya yang dikehendakinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi ketika seorang mukmin, mungkin di antara kita ketika mendengar kalimat sedekah hanya terfokus bahwa yang namanya sedekah itu hanyalah dengan harta. Padahal sedekah ini tidak melulu dengan harta, akan tetapi mencakup daripada seluruh aspek kebaikan kita, seluruh daripada aspek amal-amal soleh yang kita lakukan yang benar-benar karena Allah Ta'ala, maka akan menjadikan nilai sedekah ketika kita benar-benar karena Allah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Sebagaimana di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Hudzaifah, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan mempunyai nilai sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 843 dan riwayat Muslim nomor hadis 595. Jadi cakupan daripada sedekah ini mencakup daripada seluruh aspek kebaikan kita, seluruh daripada amal-amal soleh yang kita lakukan yang benar-benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah karena Allah Ta'ala, maka seluruhnya ini adalah sedekah kita di dalam ibadah kita hanya kepada Allah. Sebagaimana juga Allah Ta'ala ketika mengkaruniakan kepada hambanya dalam segala karunia yang Allah karuniakan kepada diri hamba, ini juga termasuk daripada sedekah Allah kepada diri seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menjelaskan kepada para sahabat tentang orang-orang yang pengkosor sholat di dalam safarnya, yang seharusnya ketika kita melakukan sholat duhur, kita melakukan sholat asar, kita melakukan sholat isya, itu 4 rakaat, kita dibolehkan ketika kita dalam safarnya hanya 2 rakaat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya di dalam hadisnya, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum fa'balu shadaqatah.
Mengqashar salat adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu, terimalah sedekahnya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1005 dan hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6021 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala. Pada khutbah kedua ini, khatib mengingatkan kepada diri khatib dan juga kepada jamaah sekalian, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, ketika kita tidak bisa mensedekahkan dengan harta, maka pada hakikatnya kita bisa mensedekahkan dengan selain daripada harta, yaitu dengan seluruh amal soleh. Dan sedekah dengan selain daripada harta ini mencakup pada dua hal. Yang pertama adalah sedekah yang berbuat baik kepada seluruh makhluk, seluruh manusia ataupun seluruh makhluk Allah Ta'ala. Sebagaimana contohnya bahwa sedekah ini bisa lebih afdol, lebih utama daripada sedekah harta. Contohnya adalah ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita taat kepada Allah Ta'ala dan mencegah orang-orang untuk berbuat maksiat, maka sedekah ini bisa menjadikan lebih utama daripada sedekah harta kita. Karena ketika kita mencegah daripada perbuatan yang mungkar ataupun perbuatan maksiat kepada Allah, dan kita senantiasa menyuruh taat kepada Allah Ta'ala, benar-benar karena Allah, itu mempunyai nilai yang amat agung dari apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Contoh-contoh yang lainnya amat sangat banyak sekali. Ketika ada dari Masjid Baitur Rahim ini yang mempunyai bacaan Al-Quran yang baik, lalu kumpulkan masyarakat sekitar Baitur Rahim ini untuk mengaji Al-Quran, untuk mendalami daripada Al-Quran. Ataupun kalau kita lihat amat sangat banyak. Sedangkan yang kedua, yaitu yang hanya bermanfaat atau berguna untuk diri kita, yaitu kita berbuat baik atau bersedekah hanya untuk kita sendiri, yaitu dengan kalimat-kalimat zikir. Kita mengucapkan tasbih, kita mengucapkan tahlil, kita mengucapkan takbir, kita mengucapkan la ilaha illallah, senantiasa kita zikirkan, maka ini hanya bermanfaat untuk diri kita. Makanya kita hendaklah ketika kita bersedekah ataupun kita melihat daripada saudara-saudara kita bisa bersedekah dengan harta, maka bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan, jangan khawatir bahwa pada hakikatnya sedekah ini mencakup daripada seluruh aspek kebaikan-kebaikan yang kita lakukan karena Allah Ta'ala. Marilah kita berdoa bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.